Assalamualaikum sahabat Rumbasya, bertemu kembali dengan Bunda Naya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar kesebangunan untuk matematika kelas 9 SMP. Nah, kali ini akan ada 4 soal yang akan kita bahas. Sebelum kita mulai, kalian jangan lupa untuk berdoa dulu dan pastikan kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Tonton video ini sampai selesai ya. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 1 ya. Bunda Naya akan bacakan soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah sebuah gambar. Nah, kalian diminta untuk menentukan nilai X pada gambar di atas. Oke, nilai X pada gambar di atas. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, itu sudut ABC ya, yang ini itu adalah 45 derajat. Nah, ini besarnya sama dengan sudut DAB. Nah, jadi untuk sudut nomor 1, jadi untuk sudut ABC ya, itu nilainya sama dengan sudut DAB. Oke, sudut ABC itu berapa besarnya? 45 derajat. Sudut DAB yaitu 3X dikurangi 90 derajat. Oke, nah kalau seperti ini bagaimana cara mencarinya? Berarti 3X sama dengan 90 derajat itu ditambah dengan 45 derajat. Oke, kita langsung ke sini ya. Berarti 3X itu sama dengan 135 derajat. X-nya sama dengan 135 derajat dibagi 3, hasilnya adalah 45 derajat. Maka nilai X pada gambar di atas yaitu 45 derajat. Sampai sini bisa difahami ya? Oke, masuk di soal yang B. Ya. Berapakah nilai 5Y dikurangi 3Y? Nah, kalau kalian perhatikan, AD itu panjangnya sama dengan BC. Jadi AD itu panjangnya sama dengan CB. AD itu berapa? Y plus 1. CB itu sama dengan 2 cm. Maka nilai Y-nya yaitu 2 dikurangi 1. Satuannya cm ya. Maka Y nilainya sama dengan 1 cm. Nah, sekarang yang mau ditanyakan adalah nilai 5Y dikurangi dengan 3Y. Kita masukkan Y-nya itu sama dengan 1 cm. Berarti 5 dikali 1 cm dikurangi 3 dikali 1 cm. Berarti 5 cm dikurangi dengan 3 cm. Maka jawabannya adalah 2 cm. Maka nilai 5Y dikurangi dengan 3Y hasilnya adalah 2 cm. Dari soal nomor 1 kalian bisa pahami ya. Kalau sudah jelas, kita masuk di soal yang kedua. Nah, soal yang nomor 2 yaitu adalah ada seorang pemuda, dia menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat BCDE. Nah, seperti gambar. Sehingga garis DCA segaris. A sama dengan benda yang di seberang sungai. Nah, lebar sungai AB adalah, nah kalau kalian perhatikan, ini satuannya masih dalam sentimeter karena seorang pemudanya itu menggambar sungai tersebut. Nah, bagaimana cara mencari AB-nya? Nah, AB dia akan sebangun dengan DE. AB ini DE itu sama dengan BC per CE. Rumusnya seperti ini. Nah, berarti kalau kita mau mencari AB itu sama dengan BC dikali DE per CE. Oke. BC-nya berapa? Oke, BC-nya adalah 12 cm. DE-nya berapa? DE-nya adalah 4 cm yang ini. Dibagi dengan CE. CE-nya berapa? 3 cm. Oke. Berarti ini kita tinggal coret. Sama-sama dibagi 3, ini 4 cm. 4 kali 4 sama dengan 16 cm. Maka lebar sungainya yaitu 16
jika digambar yaitu 16 cm. Kalian bisa pahami ya untuk soal yang ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk di soal yang ketiga. Oke, sekarang kita akan masuk di soal yang ketiga. Kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kalau kalian perhatikan ini ada 3 buah segitiga yang sebangun, yaitu yang pertama adalah, oke, Bunda Naya akan tunjukkan ya. Yang pertama adalah segitiga ADF. Mana ADF? ADF yang ini, segitiga yang pertama ya. Kemudian ada yang namanya segitiga BDE. Nah, berarti yang ini ya. Oke. Nah, kemudian segitiga ABC. Oke, kita gambar pakai warna yang lain. Nah, ketiga segitiga ini merupakan segitiga sebangun. Nah, masing-masing diketahui nih. Panjang BE itu mana? Berarti yang ini ya, BE itu sama dengan 12 cm. Yang ini. Oke. Kemudian panjang DE. DE itu yang mana? DE itu dari sini sampai sini. Itu panjangnya adalah 24 cm. Kemudian DB itu mana? Oh ini. Panjangnya adalah 28 cm. Kemudian DA itu sama dengan 13 cm. Berarti yang ini ya. 13 cm. Oke. Nah, bagaimana sekarang kita soal nomor 1? Kita akan mencari panjang AC. Oke. Berapa panjang AC-nya? Jadi AC itu yang mana AC? AC itu yang ini. Ya. Oke, jadi rumusnya adalah AC per. Nah, panjang AC itu sama dengan, oke, kita hapus dulu ya biar lebih jelas. Panjang AC ya, yang ini AC itu sama dengan DE. Berarti rumusnya AC per DE ya sama dengan AB. AB itu yang mana? AB itu yang ini per BE. Oke. Nah, karena AB-nya itu belum ketemu, maka kita harus mencari dulu AB itu dari mana? AB itu selisih. Nah, jadi AB itu adalah selisih dari DB dikurangi DA. DB-nya berapa tadi? Oke, 28 dikurangi DA-nya berapa? 13. Maka nilai AB adalah 15 cm. Oke, berarti kita masukkan untuk mencari AC sama dengan DE dikali AB per BE. DE-nya berapa? DE-nya di sini 24. AB-nya berapa? AB-nya tadi 15 ya. Dibagi BE-nya berapa? BE-nya 12. Oke, 24 kali 15 dibagi 12 hasilnya adalah 30 cm. Maka panjang AC-nya adalah 30 cm. Sampai sini bisa difahami ya. Oke, sekarang kita masuk di soal yang BC. Oke, bagaimana kita mencari BC? Oke, mencari BC itu rumusnya adalah BC itu yang mana? BC itu yang ini. Nah, ini sisi miring, berarti kita akan ketemu dengan sisi miring. Berarti BC per DB ya. Sama-sama sisi miring ya. Itu sama dengan, nah yang diketahui ini AB. AB tadi udah ketemu ya. AB per BE sama dengan AB per BE. Nah, berarti untuk mencari BC itu rumusnya adalah DB dikali AB per BE. DB-nya berapa? DB-nya adalah 28 cm. Kemudian AB-nya tadi kita udah ketemu ya, ini berapa? 15 cm. BE-nya berapa? 12 cm. Oke. 28 dikali 15 dibagi 12 hasilnya adalah 35 cm. Maka panjang BC yang ini ya itu adalah 35 cm. Sampai sini bisa difahami ya. Oke, sekarang kita masuk di soal yang 2C. Nah, bagaimana kita mencari AF?
Oke. Nah, Bunda Naya akan menggambarkan AF. Nah, ini berarti segitiga. Ini DAF. Nah, itu dia akan sebangun dengan segitiga ABC. Oke. Nah, di sini DA-nya kita sudah tahu tadi nilai DA yaitu 13. Yang ini CA. Nah, CA-nya adalah kita tahu tadi CA-nya itu CA itu AC ya. Nah, 30 yang di sini. Kemudian yang akan kita cari itu kan nilai AF. Nah, AF yang sini. Berarti kita harus tahu nilai AB-nya. AB-nya tadi berapa? 15. Nah, sampai sini sudah paham ya? Oke. Berarti rumusnya adalah AF ya. AF per AB ya, AF per AB itu sama dengan DA per AC. DA per AC. Oke. Nah, berarti DA-nya berapa di sini? DA-nya adalah 13 ya. Berarti ini DA 13 dikali 15 cm dibagi dengan 30. Oke, jadi berapa jawabannya? 13 dikali 15 itu hasilnya 195 dibagi dengan 30. Oke, berarti hasilnya adalah 6,5 cm. Maka nilai AF-nya adalah 6,5 cm. Oke, sekarang kita mau mencari nilai EF-nya yang ini. Nah, berarti kita harus tahu nih nilai DE-nya ya. Oke, Bunda Naya akan membuatkan segitiga satu lagi. Berarti ini segitiga BDE. Oke. B. Berarti ini B. Yang di siku-siku itu E. Ini D. Ya, DE-nya itu adalah DE-nya ada ya. Terus habis itu yang ditanya, yang diketahui itu segitiga ABC ya. Kita cari segitiga ABC. ABC di sini 15, di sini 30. Nah, DE di sini diketahui nggak DE? DE itu 24. Kita tuh mau mencari nilai AF. Mau mencari nilai EF. Oke. Nah, DE-nya udah diketahui ya. EB-nya tadi ada nggak BE? Oh, BE 12. Nah, berarti kita harus mencari apa dulu? Oh, berarti kita mencari nilai DF-nya. Ya. Oke, berarti kita mencari nilai DF. DF-nya itu, oke, kita gambarkan dulu. Berarti ini segitiga AFD. AF-nya yang kita cari. AF-nya tadi kita udah ketemu ya, 6,5. DA-nya. Nah, DA-nya berapa tadi? DA-nya 13 di sini. Oke. Kita akan mencari nilai DF. Jadi nilai EF itu ya adalah DE dikurangi dengan DF. Berarti DE dikurangi dengan DF. Nah, kita tuh belum tahu nilai DF-nya ya. Nah, berarti nilai DF itu sama dengan berarti ini sisi miring dari DB berapa? 2 DB itu 28. Nah, berarti kita mau nyari nilai DF. Nah, berarti DF per DB, ini kan DF per DB itu sama dengan
AF per EB. Nah, DF-nya sama dengan AF dikali DB per EB. AF-nya berapa? AF-nya tadi kita dapat 6,5. DB-nya berapa? 28 dibagi EB. EB-nya 12. Berapa hasilnya? 6,5 dikali 28 dibagi dengan 12, maka hasilnya adalah 15,717 cm. Nah, nilai DF-nya itu 15,17 cm. Berarti kita mau tahu nilai EF-nya. EF sama dengan DE dikurangi DF. DE-nya berapa? DE-nya adalah 24 cm dikurangi 15,17. Hasilnya adalah 8,8. Ya. Oke, 8,83. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah cara mencarinya ya. Kalian bisa pahami ya untuk soal yang nomor 3 ini. Oke, kalau sudah jelas, kita masuk di soal yang keempat. Nah, kalian diminta untuk menentukan. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, kalau kalian perhatikan, UVT, segitiga UVT itu sebangun dengan segitiga URS. Nah, dia sebangun dengan ini segitiga UVT itu sebangun dengan segitiga URS. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai VT-nya. Jika diketahui UV-nya adalah 8, VR-nya adalah 13, TU-nya 8, dan RS-nya adalah 30. Oke. Ya. Oke, kita akan mencarinya Berarti kan Bunda Naya akan menggambarkan dua segitiga nih di sini. Berarti ini UVT itu sama dengan URS. Oke, yang ditanya adalah VT di sini. RS-nya diketahui nggak? Iya, RS-nya 30. Kemudian apalagi yang diketahui? UV-nya 8. Nah, UR-nya itu adalah UV ditambah VR, berarti 12 ditambah dengan 8 sama dengan 20. Oke, berarti kita akan mencari nilai VT. Berarti VT per RS itu sama dengan UV per UR ya. Oke, berarti VT sama dengan UV dikali dengan RS dibagi dengan UR. UV-nya berapa tadi? UV-nya kita dapat 8 cm, RS-nya 30 cm. UR itu 12 ditambah 8, berarti 20 cm. Berarti 8 dikali dengan 30 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 12 cm. Maka nilai VT-nya yang ini adalah 12 cm. Bisa difahami ya? Oke. Sekarang kita diminta untuk mencari panjang SU. Nah, ya kita suruh minta mencari ini. Nah, di sini UT-nya diketahui nggak? Oh, UT diketahui atau TU diketahui. TU-nya 13. Ya, berarti mencari panjang SU. Ya, itu berarti SU per TU. Ya. SU per TU itu sama dengan RS per VT. Oke, berarti kita mau mencari SU-nya. SU sama dengan berarti RS dikali dengan TU per VT. RS-nya berapa? Kalian perhatikan. RS-nya adalah 30. TU-nya, maaf ini TU-nya 12 ya. TU-nya 12, berarti 30 kali 12. VT-nya tadi yang kita dapat ya, 12.
Oh iya, TU-nya ini 8 ya. Maaf nih ada yang salah. TU-nya adalah 8. Berarti ini kita hapus nih, TU-nya 8. Ya, berarti 30 dikali 8 dibagi 12. Hasilnya adalah 20 cm. Maka panjang SU-nya adalah 20 cm. Nah, bisa difahami ya untuk soal yang bentuknya seperti ini. Nanti next akan ada soal-soal lain masih tentang kesebangunan di video-video selanjutnya. Sekian video pembelajaran dari Bunda Naya. Sebelum kita akhiri videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Teman-teman, kalian bisa tonton video lainnya. Nah, video kanan atas itu video favorit dan kanan bawah itu video paling terbaru. Kalian bisa tonton dan ajak teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.